Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Bakal Official. Apa kabar kalian semua para subscriberku dimanapun kalian berada, dan seluruh pemirsa di seluruh Nusantara ini. Di kesempatan malam hari ini saya berada di Desa Sanan Rejo, Kecamatan Turen, yang dulunya namanya adalah Desa Tinggahan. Dan saya akan mencoba untuk menguak misteri apa yang ada di Sanan Rejo ini. Dan saat ini saya berada di lokasi tempat dari yang dinamakan wisata religi, yaitu Kebon Pring yang ada di Sanan Rejo sini. Dan saya nanti akan mencoba mereview tempat yang babat alas di sini, yaitu yang bernama Mbah Singorejo, yang menurut narasumber saya temui bahwa Mbah Singorejo itu letaknya tidak jauh dari wisata itu. Dan sebelum pintu masuk kita akan mendapati sebuah pendopo yang ada makam dari Mbah Singorejo itu. Oke, kita akan mencoba menguak misteri apa yang ada di punden Mbah Singorejo selaku yang babat alas di Desa Sanan Rejo ini ataupun singgahan. Oke, ikuti perjalanan saya terus. Baik pemirsa, kita akan menuju ke makam Mbah Singorejo. Letaknya tak jauh dari pintu masuk wisata Kebon Pring ini. Dan tepat di depan saya itu adalah sebuah musola di mana letak peribadatan dari umat muslim. Barangkali yang wisata ke sini mau melakukan sholat bisa dilakukan di musola ini. Dan musola ini terbuat dari bambu juga. Keunikan dari musola ini juga terbuat dari bambu ini. Cuma itu tertutup karena waktunya sudah malam, tepat jam 12 malam ini. Oke, kita akan masuk ke makam Mbah Singorejo dulu. Baiklah pemirsa, ini adalah sebuah pendopo yang di dalamnya terdapat sebuah makam dari Mbah Singorejo, dan kita akan masuk ke sana. Kita akan mencoba masuk. Dan ini adalah pendopo yang akan kita masuki. Pintunya tertutup, mudah-mudahan ini nanti bisa terbuka, jadi kita bisa masuk ke dalam. Oh baik pemirsa, ini tepat ada di atas pintu juga terdapat sebuah nama, yaitu makam dari Mbah Singorejo. Oke, kita akan mulai masuk. Itu di dalam rupanya pintunya bisa dibuka. Dan ini pemirsa, ternyata di sini terdapat beberapa makam, yaitu ada 3 makam di dalamnya. Ini 1. Ini makam ini kecil-kecil. Dan tepat di sini juga terdapat makam, ya inilah yang dinamakan makam dari Mbah Singorejo. Ini makam dari Mbah Singorejo. Di sini terpampang sebuah tulisan. Dan makam di dalam pendopo ini terdapat terdapat dari 3 buah makam. Ini yang dinamakan makam Mbah Singorejo. Dan luas makam di sini kurang lebih dari
4 meter persegi. Di sini setiap orang yang berkunjung ke Bonpring, wisata Bonpring ini biasanya melakukan ritual di sini karena di sini sudah terkenal sebagai wisata religi. Baiklah pemirsa di rumah, dimanapun kalian berada, saat ini saya berada di area pemakaman dari Mbah Singorejo ini, dan seperti yang pemirsa lihat barusan bahwa di dalam makam sini terdapat 3 makam, yaitu makam dari Mbah Singorejo dan ini dari kemungkinan cucu-cucunya, karena saya tidak bisa menemukan sumber. Dan saya kalau melihat dari sejarah yang ada di sosmed, terlepas dari sah dan tidaknya cerita yang akan saya bawakan ini, di Andeman sini, hutan Andeman ini sudah menjadi berkah bagi perkembangan desa ekowisata Bonpring di Sanankerto sejak hutan mulai diperkenalkan sebagai salah satu objek wisata desa Sanankerto ini. Dan tepat di pintu masuknya, sebelum kita memasuki area wisata di Bonpring itu, di situ kita belok kiri, kita akan mendapatkan sebuah pendopo, karena makamnya Mbah Singorejo ini terdapat di bawah. Kita masuk ke pintu masuk itu, kita akan mendapatkan sebuah pendopo, disitulah letak dari makam Mbah Singorejo. Makanya disebut Bonpring, yang artinya bon itu berarti anugerah, dan pring itu adalah bambu. Karena makanya di sini banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon bambu, baik dari segi pengairan yang tidak pernah kering walaupun musim kemarau panjang di wisata Bonpring ini. Namun pemirsa, dulunya di Sanankerto ini namanya daerah singgahan, yang berarti adalah tempat dari persinggahan seorang para wali ataupun seorang yang babat alas di desa singgahan ataupun Sanankerto ini. Dan babat alas di tanah Andeman menceritakan mengenai kedatangan seorang adipati di masa pemerintahan kerajaan Mataram Islam pada abad ke-18 yang dilakukan perjalanan ke timur. Adipati ini bernama Kanjeng Tumenggung Haryo Sumojoyo, yang disebut Adipati Sumojoyo. Dikisahkan di hutan Andeman ini, Sumojoyo bertemu dengan harimau putih dan melakukan pertempuran dengan harimau putih, dan akhirnya dimenangkan oleh Mbah Sumojoyo ini atau Haryo Sumojoyo ini. Makanya Haryo Sumojoyo ini sampai sekarang dikenal dengan sebutan Singorejo. Kenapa disebut Singorejo? Karena dalam pertarungan antara harimau putih dan Mbah Haryo Sumojoyo ini dimenangkan oleh Haryo Sumojoyo. Makanya di sini disebut Punden Singorejo ini. Dan letaknya berdampingan dengan wisata yang dinamakan wisata Bonpring. Dan di sini juga terdapat sebuah tumbuh-tumbuhan yang dari pohon bambu semua. Dan airnya sangat melimpah sekali. Dan wisata ini dikunjungi oleh beberapa wisatawan dari luar kota maupun dalam kota. Dan pemirsa, di kesempatan malam hari ini saya akan mencoba melakukan uji nyali di dalam ruangan ini yang tertutup ini. Nanti saya akan mencoba mematikan lampunya, dan seperti biasa saya akan menyalakan lilin ini. Seperti biasa saya akan mencoba berinteraksi dengan penghuni yang ada di dalam makam sini ataupun di luar makam. Nanti saya akan menyalakan lilin ini, lampu akan saya matikan, saya akan mencoba untuk melakukan uji nyali. Dan tujuan saya uji nyali di sini tidak untuk melakukan kesombongan ataupun menunjukkan keberanian dari saya sebagai bakal official, tapi saya akan mencoba untuk
belajar dari kehidupan dari makhluk lain, dan kita akan coba bersahabat dengan makhluk-makhluk ataupun di alam lain, agar kita tidak selalu mendapatkan ketakutan jika kita bertemu dengan makhluk astral di luar sana. Dan pemirsa, uji nyali ini saya akan melakukan dengan sendiri, karena kebetulan saya saat ini melakukan review ini sendiri. Walaupun letaknya di hutan, saya akan mencoba melakukan sebaik mungkin untuk pemirsa yang di rumah. Mudah-mudahan nanti ada makhluk astral yang tertangkap di dalam kamera ini. Baik, saya akan mencoba untuk mulai melakukan interaksi dengan mematikan lampu dan menyalakan lilin. Oke, kita mulai. Baiklah pemirsa, saya akan mencoba mematikan lampunya dan untuk berinteraksi dengan makhluk astral yang ada di sini. Dan melakukan dengan cara saya seperti biasa, dan saya akan membakar lilin ini, menyalakan lilin, dan saya akan mencoba untuk melakukan interaksi dengan cara membakar pipa-pipa. Sekalian saya akan bersedia di sini. Oke, saya akan mencoba langsung mematikan. Dan ini lilin sudah mulai menyala. Kita akan coba untuk berinteraksi dengan cara pemanggilan roh. Pemirsa, memang di sini tempatnya sangat dikeramatkan oleh warga sekitar. Barangkali diizinkan untuk berinteraksi dengan makhluk astral yang ada di sini. Ini mulai lilinnya sulit untuk menyala. Baik pemirsa, lilin sudah mulai bisa menyala, dan saya akan coba melakukan interaksi dulu. Seperti biasa, saya akan melakukan membakar pipa berjumlah 3 sebagai sarana saya untuk melakukan interaksi ini. Wit bumi mengicipta tenang sarane nyurit isun ing sarati sak nang buku nang kulit kaki detail kulit kaki mereka campur iman yang tak sembojo wis murid nang kulit kaki satu. Para leluhur ingkang wonten sak tengahing buku, tunjukkan semua ditanda apa kehadirannya. Mudah-mudahan nanti di kamera ada sesuatu hal yang bisa nampak, entah perwujudan apa. Sambil menunggu kita nyantai-nyantai dulu, dan lilin saya taruh di sini.
kita nyantai-nyantai dulu. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Hadirlah, tunjukkan eksistensimu. Tunjukkan wujudmu yang sebenarnya. Hadir. Terima kasih dengan kehadiran kamu, wahai makhluk astral yang ada di sini. Kedatangan saya ke sini, saya sudah mulai merinding semua. Rupanya sudah hadir. Saya di sini tidak mengganggu. Saya hanya untuk melakukan review agar penonton dan pemirsa yang ada di manapun berada bisa mengetahui tentang eksistensimu yang ada di sini. Baik. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Saya sudah mulai merasakan interaksi yang ada di sini dan sudah mulai merinding. Hadirlah, tunjukkan eksistensimu. Apa yang ada di sini beri tanda. Jika kau tidak mau menampakkan wujudmu, beri tanda akan kehadiran kamu. Hadir, hadirlah, beri tanda. Dan saya akan mencoba berinteraksi lagi. Barangkali ada. Saya sudah mendengarkan sesuatu. Saya sudah mendengarkan sesuatu, entah apa yang ada. Ada sesuatu yang jatuh rupanya. Dan coba kita akan melihat entah apa ini. Kita lihat dulu, kita dekatkan kamera. Di sini ini ada sesuatu benda, sepertinya kayak mustika. Ini nanti setelah lampu kita nyalakan kita ambil. Saat ini kita menunggu dulu kehadiran. Di situ ada sesuatu yang menyala. Baik, kita akan mencoba menyalakan lampunya dulu. Baik pemirsa, tadi di sebelah sana ada sebuah penampakan. Saya melihat ada sesosok harimau ataupun singa, tadi kurang jelas. Juga ada sesosok dari orang tua. Dan ini barusan ada sesuatu yang jatuh tadi. Coba setelah lampu kita nyalakan, di sini terdapat sebuah mustika. Coba kita nyalakan dulu mustika ini. Mustika ini sangat bagus sekali. Mustika ini kecil, sebesar 1 cm, berwarna dari biru. Baiklah pemirsa, uji nyali dan review saya yang ada di makam Mbah Sinorejo yang letaknya ada di Sanankerto, Kecamatan Turen, ataupun yang dinamakan biasanya disebut Desa Andeman ini ataupun Singgahan. Kita akhiri sampai di sini dulu. Jika ada salah dan kata dan tokoh nama yang sama, ini hanyalah tontonan belaka. Dari hati yang paling dalam saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekiranya kita akhiri sampai di sini dulu review ini. Jumpa lagi bersama saya Bagol Official di lain hari dan kesempatan yang sama.
Sekiranya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat.